Baik, cek suara. Suara saya jelas ya? Merdu Aman. Ustaz, suara antum Ustaz. Ya, merdu. Baik. Mungkin langsung saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini di baju yang berbeda, walaupun acaranya tidak jauh berbeda. Tapi insya Allah sama menariknya, bahkan lebih menarik insya Allah. Sekarang Alhamdulillah saya diberikan amanah membawakan acara yang pertama kali pada bulan Syawal ini, insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Firman Arifandi, dengan judul Masyru'iyatun Nikah, begitu Ustadz ya? Ya. Ini judulnya asam manis ini, Ustaz. Manis kalau dibicarakan, asam kalau ditanyakan. Makanya saya mau nanya antum dulu nih. Antum sudah ada keinginan untuk menikah ya? Keinginan untuk menikah. Ada rencana menikah itu kapan? Wah, ini pertanyaan yang sulit ini, Ustaz. Ya, insya Allah doanya, Ustaz. Nanti semoga dimudahkan dan disegerakan. Baik, Ustaz. Amin, amin, amin. Ini langsung kita masuk materi, Ustaz ya. Ya, ini dalam materi masyru'iyatun nikah. Itu ketika walimahan misalnya. Orang-orang sering mengutip ayat Al-Quran, ya, surat Ar-Rum ayat 21. Itu berkaitan dengan pernikahan, bahwasanya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Dan kemudian dilanjutkan waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kata-kata yang sering kita dengar, mawaddah warahmah. Nah, ini apa namanya? Apa makna tersirat daripada ayat ini selain daripada makna redaksional itu sendiri, Ustaz? Baik. Kalau sebelumnya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya di bulan Ramadan tuh kita kan pernah ngaji ini Ustaz ya. Tafsir Ayatul Ahkam ya Ustaz ya. Mm-mm. Nah, biasanya kalau ngaji tafsir Ayatul Ahkam itu ada istilah lataifut tafsir gitu ya. Ya. Apa lataifut tafsir itu? Ya ini hikmah tersembunyi yang ada di balik apa namanya ayat-ayat tersebut. Nah, untuk masalah surah Ar-Rum ini yang biasa dibawa oleh penceramah-penceramah biasanya kalau lagi musim-musim nikah itu. Biasanya kalau udah Syawal nih udah mulai nih musim nikah Ustaz. Antum nggak ngiri ya? Nah, biasanya tuh kalau kalau udah masuk apa namanya musim-musim nikah, ya para penceramah itu yang akan membawakan biasa sudah umum itu, ya surah Ar-Rum itu gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja gitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita baca secara redaksional ini udah paham arahnya kemana gitu kan. Cuman kadang-kadang kita jarang membaca latifah yang ada di dalamnya, yakni hal-hal yang tersembunyi yang dikandung dalam ayat ini. Pertama, dari kata wamin ayatihi saja, ya itu bisa kita ambil itu. Kita jarang-jarang mikir ke sana gitu, jarang mikir jauh ke dalam itu. Gitu. Yakni apa? Wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja kan gitu ya. Ya, Dan betul. di antara ayatnya Allah, ayat itu apa? Bukti kebesaran Allah atau ya ayat lah gitu. Allah itu nyiptain kalian, Allah itu menciptakan kalian berpasang-pasangan. Gitu. Nah, artinya suami dan istri itu masing-masing adalah bagian dari ayatnya Allah. Ayat Allah yang apa? Ayat Allah yang bisa ngomong, bukan ayat Allah yang dibaca. Biasanya, ya sejatinya gitu. Kalau kita buka dalam Ruwayul Bayan itu gitu, sejatinya kalau kita melihat ayatnya Allah, kita akan menghormati dia, nggak akan kita taruh dia di atas lantai, nggak akan kita taruh dia di tempat yang sembarangan gitu ya, di tempat yang hina, yang apa namanya yang hakir gitu ya. Tidak akan kita meletakkan ayat-ayat itu di tempat yang hina, maka kita akan menghormatinya. Identiknya seperti itu. Nah, begitu juga ketika Allah kemudian berfirman, aku ciptakan di antara ayat-ayatku, di antara tanda kebesaranku, kata Allah, apa? Yakni diciptakannya kalian ini berpasang-pasangan. Yang artinya suami itu, ya bagi para istri ini,
harus meyakini bahwasanya suami Anda itu adalah ayatnya Allah. Suami juga demikian. Ketika dia melihat istrinya, masya Allah gitu kan, dilihatnya ketika malam tidurnya udah ngorok karena udah ngurus anak seharian gitu kan, ngurusin rumah lah segala macam. Nah, itu harus kita sadari bersama Bapak-bapak bahwasanya istri itu adalah ayatnya Allah, tanda kebesarannya Allah. Jadi bagaimana? Ya sejatinya kalau kita melihat ayatnya Allah, bagaimana kita hormati dia. Nah, ini apa namanya, lataifut tafsir yang ada di dalam ayat tersebut gitu. Kalau kita buka dalam Ruwaiyul Bayan. Nah, maka kalau kita semua yang ngerti bahwasanya suami dan istri itu masing-masing adalah tanda-tanda kebesarannya Allah, ya, ayat-ayatnya Allah, maka pasti insya Allah setiap suami ya tidak akan pernah ada yang namanya KDRT kepada istrinya. Ya, tidak akan berlaku kasar, tidak akan berlaku apa namanya keras kepada istrinya. Begitu juga dengan istri-istri. Ketika dia meyakini bahwasanya suaminya itu adalah ayatnya Allah, bagian daripada tanda kebesarannya Allah, maka niscaya tidak akan ada istri yang suka ngobrolin suaminya di antara ibu-ibu di warung sayur, di tukang sayur. Nah, gitu Ustaz kira-kira. Barangkali demikian sih kalau kita buka dalam lataifut tafsirnya gitu ya. Apa yang tersembunyi dari ayat ini. Ini singkat sih. Yang jelas nantinya ya, kenapa kok diciptakan kemudian dua pasangan ini sebagai tanda kebesarannya Allah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nah, mawaddah sama rahmah itu kan sama-sama cinta sebenarnya. Tapi kalau kita artikan mawaddah, kenapa kok mawaddah dulu baru rahmah? Ini sama seperti kita baca ketika kita ngaji ayat ini, kitab ini atau tafsir Ayatul Ahkam ini. Sama halnya seperti kita baca Al-Fatihah. Kenapa kok iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in gitu ya? Na'budu dulu baru nasta'in, karena na'budu itu nilai tawar baru untuk bisa mendapatkan nasta'in dari Allah kan gitu. Nah, di sini kenapa kok mawaddah dulu baru rahmah gitu? Karena mawaddah itu identik, mawaddah itu kan cinta, rahmah itu kasih sayang. Gitu ya. Mawaddah itu identik dengan segala sesuatu yang nampak. Mawaddah itu identik dengan apa yang dilihat oleh mata, physically, ya. Maka ketika kita melihat wajahnya kok ayu gitu, ketika kita melihat kok orangnya kok lemah lembut, kok ngomongnya kok enak didengar gitu ya. Ustadz Syihab ini kalau ngomong kok masya Allah, kalau ngaji suaranya lantunannya masya Allah luar biasa. Nah, itu timbul rasa suka, timbul rasa ingin memiliki. Nah, itu namanya mawaddah. Maka kalau belum nikah yang ada itu mawaddah, rahmah itu belum ada. Nah, begitu sudah menikah muncul semuanya aib-aibnya itu. Kok suka ngorok, kok ternyata di dalam badannya itu ada panunya. Lah kok ternyata apa namanya jarinya kok jempol semua gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu itu kan apa? Itu apa kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing. Nah, kemampuan kita untuk menerima segala kekurangan itu ada dalam rahmah. Tidak cukup dengan mawaddah. Maka menciptakan Allah itu pasangan suami istri untuk apa? Muncul rasa cinta untuk ingin memiliki. Ketika dia dimiliki, maka muncullah rasa untuk menerima apa adanya, menerima segala kekurangannya dan menjadi penutup daripada kekurangan-kekurangan itu. Nah, itu Ustaz. Ini jarang-jarang Ustadz Fikri ngomongin kayak gini, Ustadz. Kalau ngomongin hikmah pasti iya gitu kan. Jarang-jarang nih Ustadz Fikri ngomong kayak gini. Tapi ya begini, kita ngebaca Lataiful Tafsir. Maka kalau dibaca latifahnya atau apa yang tersembunyi dari tafsir itu, maka ya ini seperti ini gitu. Kenapa kok mawaddah dulu baru rahmah? Kenapa kok na'budu dulu baru nasta'in? Karena ya itu tadi. Ya, nasta'in itu adalah tujuannya gitu. Bagaimana bisa mencapai tujuan nasta'in dari Allah itu ya dengan na'budu. Maka na'budu adalah nilai tawar untuk bisa mendapatkan nasta'in yang sempurna. Begitu barangkali saat ini kalau kita melihat tentang apa sih esensi di balik ayat itu gitu ya. Begitu barangkali. Dan ada lagi. Litaskunu ilaiha. Sakinah ya. Sakinah itu apa? Kita mendapatkan ketenangan. Kita mendapatkan ketenangan. Nah, orang seperti antum barangkali ya. Antum mungkin belum menikah gitu ya. Ustadz sekelas Syihab ini belum menikah, mendapatkan income yang luar biasa banyak per bulannya. Bisa mendapatkan 5 juta per bulan, 7 juta per bulan, tapi belum nikah. Kadang orang yang seperti itu hatinya tuh nggak tenang. Karena apa? Ini uang mau diapakan? Gitu kan.
Bahkan dengan belum menikahnya antum belum bisa memanage keuangan antum. Nah, dengan menikah, alhamdulillah nih bisa memanage itu. Karena kenapa? Ada istilahnya nafkah untuk pribadi istri, jajannya istri per bulan, di luar uang untuk beli beras, beli gas, beli minyak, beli gula itu ya. Ada nafkah. Nah, nafkah yang memang murni untuk istri. Akhirnya antum dari pendapatan antum transfer 2 juta per bulan untuk istri antum. Khusus buat nafkah istri. Nanti ada lagi buat kebutuhan hidup rumah tangga, beli beras, gula, minyak, gas, dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu antum bisa tertata. Nah, di situ karena bisa menata itu semua, bisa menjadi sakinah, begitu barangkali. Kalau ada orang yang amburadul hidupnya, ya manajemen kehidupannya itu amburadul, manajemen waktunya juga amburadul, coba menikahlah. Insya Allah bisa terapi. Kalau sudah menikah kok masih amburadul juga manajemen waktu dan keuangannya, coba suruh nikah lagi. Nambah itu barangkali. Nah, barangkali bisa lebih sakinah gitu barangkali. Nah, itu Zat barangkali Zat. Ini yang pertama. Begitu aja udah 15 menit tuh Zat. Wah, ini apa namanya, temanya nikah ini sepertinya saya yang kena serang terus ini. Enggak apa-apa, nanti antum menggantikan ceramahnya. Ya, ceramahnya ini bukan untuk para jomblo saja, tapi untuk siapa tuh yang ingin nambah gitu. Bisa aja. Bisa ya. Iya. Nah, ini Ustadz mengenai tentang ayat tadi, Ar-Rum ayat 21. Ayat tentang jodoh. Nah, adakah dalil-dalil lain yang berkaitan dengan dalil yang lebih eksplisit yang berkaitan dengan masyru'iyatun nikah? Ya. Ini kita kalau ngomongin dalil nih kan nggak lepas dari apa-apa yang berbau redaksional gitu ya. Padahal ada aja yang berbau akal itu juga ada gitu ya. Dari akal juga ada. Tapi ya memang sejatinya Al-Qur'an, hadis itu menjadi dalil yang utama gitu. Nanti ada kias, ada ijma, ada masolih mursal, istishab dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin dalil secara redaksional yang memang eksplisit menyebutkan tentang masyru'iyatun nikah, tentang anjuran menikah itu banyak Ustaz. Di antaranya adalah hadis riwayat Tirmidzi yang bunyinya arbaun min sunanil mursalin. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun min sunanil mursalin. Ada 4 perkara yang termasuk sunnahnya para rasul. Apa itu? Al-haya'u. Adanya rasa malu dalam diri mereka. Wa ta'atturu. Kemudian yaitu memakai wangi-wangian gitu ya. Kemudian wasiwaku. Siwak, gosok gigi. Kemudian wan nikah, juga menikah. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Gitu ya. Ini di antara sunnahnya para rasul. Maksud daripada sunnah di sini adalah ya kebiasaan hidup lah, bagaimana di antara perjalanan hidupnya para rasul itu nggak lepas dari yang namanya menikah, nggak lepas dari namanya membiasakan diri untuk menghadirkan rasa malu dalam dirinya dan lain sebagainya. Kemudian nggak kalah penting juga itu ya, ada hal senada yang juga diriwayatkan dalam Al-Jami' As-Shahih, dalam kitabnya Imam Bukhari gitu ya, di mana ada 3 orang sahabat yang datang kepada yang mereka ini bertanya tentang ibadahnya Nabi. Yang jelas mereka pengen menandingi ibadahnya Nabi gitu ya. Ada yang menantang untuk untuk tidak tidur semalaman. Jadi adalah macam-macam gitu. Di sini dikatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha faqalu wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wa qala adhum amma ana fa inni usalli laila abada. Wa qala akhar ana asumu ad-dahra wa la uftir. Wa qala akhar ana a'tazilun nisa wa la atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antum alladziina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni al-akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa. Nah, ada seorang dari Anas bin Malik ceritanya gitu ya, saya terjemahkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata ada sekelompok orang datang ke rumah istrinya Nabi. Mereka menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah itu seperti apa sih gitu ya. Maka setelah mereka diberitahu, mereka kemudian merasa bahwa
wah amal saya ini masih sedikit, apalah kita ini dari Rasul. Rasul itu sudah pasti diampuni, masa depan, masa lalunya itu sudah diampuni. Maka kalau begitu, salah satu di antara 3 orang. Yang pertama bilang, kalau gitu saya nggak akan tidur malam, sepanjang malam saya akan sholat terus. Ada orang yang kedua bilang, kalau gitu saya akan puasa terus sepanjang tahun. Nah, orang yang ketiga bilang, kalau gitu saya nggak akan nikah, katanya, saya akan berzikir terus. Saya nggak akan akan menjauhi wanita dan saya tidak akan kawin seumur hidup saya supaya saya bisa beribadah kepada Allah. Nah, lalu kemudian apa yang mereka katakan ini didengar sama Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya ke mereka, kalian yang ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya Rasulullah, itu kami. Lalu apa kata Rasulullah? Kalian tahu nggak? Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Saya orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Maka saya aja yang seperti ini, saya ini puasa, tapi tetap saya makan. Saya sholat, dan saya juga tidur, dan saya juga menikahi wanita. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Nggak usahlah terlalu berlebih-lebihan seperti itu, karena masing-masing mempunyai jatah. Gitu ya. Waktu itu punya jatah. Gitu ya. Ada waktu di mana itu jatah untuk kita beristirahat. Ada waktu di mana itu adalah jatah kita untuk menafkahi keluarga kita. Ada waktu di mana kita memang ada jatahnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini, ya, masalah menikah, kalau ada orang nggak mau menikah sama sekali, maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membenci sunnahku, yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, maka dikatakan oleh Rasulullah, kalau membenci sunnahku kemudian meninggalkan sunnah-sunnah itu, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada lagi hadis riwayat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikah. Nah, ini juga sering nih, Zat. Ya, sering dibacakan di acara-acara pernikahan gitu ya, walimahan. Kalau ada ceramah-ceramah itu mesti dibacain. Atau sebelum khutbah nikah. Sebelum akad itu ada khutbah nikah. Nah, ini sering dibaca di sini. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umama wa man kana dza qaulin falyankih ya wa man lam yajid fa alaihi bisyam fa inna shauma lahu wija. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah yang besar di antara kalian di hadapan umat yang lain. Jadi Rasulullah dengan para nabi yang lain itu pengen saling membanggakan, Ustaz. Di antara umat mana yang paling banyak umatnya, gitu kan. Nah, maka barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kesanggupan, maka menikahlah. Ya, jika tidak, maka berpuasalah karena puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, itu dia tentang beberapa hadis masyru'iyah atau anjuran daripada menikah itu sendiri dalam syariat kita. Begitu barangkali, Ustaz. Baik, berarti menikah itu sunnah Nabi, Ustaz, ya? Ya. Nah, maksud daripada sunnah itu apa? Ya, maksud dari makna dari nikah adalah sunnahnya Nabi atau sunnah para Rasul. Itu kan tadi dibilang ada 4 di antara sunnahnya para Rasul itu. Kemudian tadi juga Rasulullah bersabda gitu kan, nikah min sunnati kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat melalui sejumlah hadis yang kita sebut tadi gitu ya, dapat kita lacak secara tekstual bahwa nikah dalam perspektif Islam itu dianjurkan dan merupakan sunnahnya para nabi. Cuman sunnah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bukan berindikasi sunnah secara hukum, gitu ya. Tidak lantas berindikasi sunnah secara hukum, seperti halnya hukum wajib, sholat dan lain sebagainya, itu ya. Nah, untuk memahami lafaz yang ada pada hadis ini, gitu ya, pada zaman ini tentunya kita nggak boleh terburu-buru langsung ngambil, oh itu sunnahnya para nabi loh, gitu ya. Berarti bukan wajib, ya bukan begitu juga, gitu ya. Nah, kita nggak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Maka metode yang ideal adalah mengambil dari penjelasan para ulama. Maka kalau kita mengutip penjelasan para ulama tentang konsep nikah sebagai sunnah para nabi, itu dapat kita ambil beberapa ibarah ya dari penjelasan para ulama. Pertama dari Al-Hafidz Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, penjelasan hadis Tirmidzi,
ya, menjelaskan tentang 4 sunnah para nabi. Beliau mengatakan bahwa sunnah yang termaktub dalam hadis riwayat Tirmidzi tersebut dimaknai dengan karakteristik atau bagian dari jalan hidupnya para nabi-nabi itu, gitu ya. Di antara jalan hidupnya para nabi adalah dengan menikah, gitu. Kemudian dalam kitab penjelasan kitab Bulughul Maram, ya, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sunnahnya para nabi dalam bab pernikahan adalah jalan hidupnya, yang artinya bukan bermakna konsekuensi hukum. Ketika dikatakan ini adalah sunnahnya para nabi, oh berarti kalau meninggalkan nggak apa-apa. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah sunnah di sini berarti dari kebiasaan, gitu ya, dari kebiasaan di antara jalan hidupnya para nabi. Maka menikah dalam hal ini adalah bagian dari jalan hidup nabi, dan barang siapa yang kemudian terang-terangan dia dengan terang-terangan bilang, oh nggak perlu menikah, bahkan dia membenci yang namanya masyru'iyah pernikahan, ya kemudian dia mengambil jalan yang diharamkan oleh Allah, ya. Nah ini sudah diharamkan, barangkali demikian. Ya, Ustaz. Ini ternyata udah banyak yang bertanya. Ini langsung mau dijawab apa nanti kita jamak di akhir saja ini? Terserah, nggak apa-apa. Eh, apa di akhir aja ya? Boleh, boleh. Boleh ya. Ini ada 3 sudah. Ya udah kita nanti akhirkan ya. Ya. Nah ini melanjutkan yang tadi Ustaz tentang sunnah Nabi yang apa masyru'nya nikah adalah anjuran dari Nabi. Nah, kemudian apakah orang yang tidak menikah ini bukan umat Nabi gitu secara pemahaman terbaliknya? Dan kita sudah melihat bahwasanya ulama sendiri banyak yang tidak menikah gitu seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah Udah itu. pertanyaannya Udin ini. Iya, Oh pertanyaannya iya, Pak Asep sesuai Sarifuddin. dengan pertanyaannya Pak Asep Sarifuddin. Iya. Imam Nawawi itu tidak menikah, kemudian Ibnu Taimiyah tidak menikah, sedangkan mereka ulama. Nah ini bagaimana? Sedangkan anjuran dari Nabi itu menikah, nah gitu. Iya. Ini akan gini, konsekuensinya akan rentan kepada kekeliruan memahami nas. Kalau kita membaca dalil itu hanya tekstual saja, ya. Maka lagi-lagi kita harus melihat kepada penafsiran para ulama tentunya tentang paman roghiba an sunnati falaysa minni, itu maksudnya gimana gitu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di mana beliau bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, ya, membenci sunnahku, rohibaan sunnati, maka bukanlah golonganku. Maksudnya ya bukan orang-orang seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang menolak, jelas-jelas menolak, membenci, mengingkari yang namanya syariatnya pernikahan sebagai bagian daripada syariat Islam, gitu ya. Sebagaimana itu juga menjadi bagian dari jalan hidupnya para nabi. Nah, sementara orang-orang yang kita sebut tadi itu bukan nggak mau menikah, belum nikah gitu, cuma sudah sudah meninggal duluan sebelum menikah gitu barangkali. Ya. Lalu sibuk Jadi menuntut ilmu saja. iya, sibuk mengabdikan ilmunya, Ustaz. Ya, Imam Nawawi itu sibuk mengabdikan ilmunya. Kemudian pernikahan dalam Islam kan bertujuan untuk regenerasi umat dengan cara yang halal. Nah, sebaliknya perzinahan adalah suatu keharaman dalam Islam. Makanya dalam hal ini kalau para ulama itu kemudian mereka mampu menghindari perzinahan. Mereka mampu menjaga nafsunya gitu. Dalam hal ini maka mereka masih bukan masuk dalam kategori waman rohibaan sunnati, sudah secara redaksional saya sudah nggak masuk mereka secara ke kategori yang itu gitu barangkali. Nah, baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Anjuran menikah itu kan mengacu pada kebiasaan Nabi. Nabi itu mempraktekkan menikah dan bahkan istrinya banyak begitu. Nah, tujuan daripada menikah itu sebenarnya apa sih? Ya. Maka kalau kita buka kalau kita buka dalam fikih nikah dan lain sebagainya itu para ulama pasti nulis nih, pasti menyebutkan harus terkandung niat ketika ingin menikah itu dengan mengikuti jejak syariat, koridor syariat gitu ya. Dengan mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana koridor syariat itu membuat regulasi tentang pernikahan itu sendiri. Supaya apa? Karena tujuan daripada ketika terbentuknya pernikahan itu tujuannya adalah untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela. Yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah untuk mempunyai keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Nah, gitu Ustaz. Kemudian yang ketiga untuk apa? Menjaga keberagaman secara umum, gitu ya. Jadi diciptakannya laki-laki dan perempuan dengan karakter-karakter yang berbeda, diciptakannya kita dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, ya tujuannya untuk itu, saling menutupi itu, kemudian ya nafsunya juga bisa dilampiaskan dengan cara yang halal, ya, kemudian juga bisa untuk menghasilkan keturunan, ya, dan juga untuk tentunya menjaga apa namanya kemaluan itu ya, menjaga apa namanya kehormatan lah ya, menjaga kehormatan dari perbuatan yang tercela yang tidak dianjurkan oleh syariat kita. Barangkali demikian. Ya. Kalau hukum nikah dalam Islam itu bagaimana, Ustaz? Hukum Makanya kita secara ya tadi kan disebutkan nikahu min sunnati gitu ya. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Tidak lantas ketika Rasulullah bersabda demikian, nikah itulah apa namanya disunnahkan begitu ya. Tidak lantas maknanya adalah sunnah konsekuensi hukum. Maka hukum menikah sendiri itu nanti para ulama membaginya lagi, Ustaz. Ya. Ada di mana hukum menikah bagi seseorang itu menjadi wajib. Misalkan nih, Ustadz Syihab sendiri. Ustadz Syihab itu sekarang ini gitu ya. Sekarang ini kalau sudah nggak terkontrol nih apa namanya emosinya, luapan nafsunya misalkan nggak terkontrol, ya maka dalam hal ini kalau misalkan hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah sulit bagi Ustadz untuk menghindari zina misalkan, serta bagi antum karena sudah secara finansial sudah mampu, sangat mumpuni sekali, sampai-sampai antum tuh kalau melihat keluar rumah, buka pintu, ngelihat pohon kok seperti perempuan. Nah, artinya antum sudah error, Ustaz. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak terkontrol seperti itu, antum sudah wajib menikah, gitu ya. Ya, itu wajib pertama. Jadi menikah hukumnya menjadi wajib dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Tapi menikah gitu ya, itu juga bisa menjadi hukumnya menjadi sunnah ataupun mubah gitu ya. Kapan menikah bisa menjadi sekedar sunnah saja atau sekedar mubah saja jika seorang sudah mampu gitu ya dan dia belum merasa dia dihantu-hantui oleh ketakutan untuk tercebur ke zina itu barangkali ya, nggak takut, dia belum apa namanya belum sampai error gitulah ya, artinya dia nggak apa namanya itu nggak normal sampai lah ya. ya masih normal ya, cuman pengen nikah saja gitu dan dia sudah mampu secara finansial ya. Intinya ya untuk menghindari, sekedar dia mengatakan saya sebenarnya sudah mampu lah untuk menikah dan nggak ada urusan error-erroran masalah kejiwaan saya itu. Nah itu sudah sunnah dan mubah bagi dia, mubah saja gitu hukumnya. Tapi dia bisa menjadi makruh gitu ya, menjadi makruh. Pernikahan ini bisa menjadi makruh. Kapan? Ya. Hukum pernikahan bisa menjadi makruh itu kalau ada orang yang ngebet pengen nikah, tapi dia berindikasi bisa misalkan dia nggak ini ya, nggak punya penghasilan, nggak punya tabungan juga, sudah nggak punya penghasilan, nggak punya tabungan. Nah, akhirnya bisa membahayakan ini nih, urusan nafkah, membahayakan urusan makan keluarga nantinya. Maka di sini hukumnya makruh gitu ya. Pernikahan itu bisa menjadi makruh. Yang keempat, pernikahan itu bisa dihukumi haram. Kapan pernikahan bisa dihukumi haram? Pernikahan bisa dihukumi haram kalau ternyata ada indikasi munculnya kejahatan atau munculnya maudorot justru dengan pernikahan itu sendiri. Ya. Pernikahan bisa menjadi haram misalkan orang itu pertama dia tidak mempunyai, tadi kalau kita katakan dia nggak punya pemasukan, nggak punya income, nggak punya tabungan, terus dia nggak punya kemampuan untuk nyari kerja, tapi dia pengen nikahin orang begitu. Nah bisa menjadi haram. Yang selanjutnya kalau orang ini mempunyai penyakit parah, yang dengan penyakit parahnya ini kemudian bisa membuat keturunannya, istrinya bahkan tertular dengan dia. Nah ini ya. Kemudian termasuk diantaranya adalah pernikahan yang secara akadnya itu juga diharamkan. Orang sudah berniat nih, jauh-jauh hari berniat untuk nikah dengan
jangka waktu tertentu, nikah kontrak gitu ya. Nikah atau nikah barter. Nah, itu sudah diharamkan itu secara hukum. Nah, jadi pernikahan itu nanti kondisional, Ustaz. Ada pernikahan yang dia secara hukum, dia secara konsekuensi hukum, dia mubah hukumnya, dia menjadi sunnah, dia bahkan bisa menjadi wajib, bahkan bisa menjadi makruh, juga bisa menjadi haram. Kalau ada orang punya penyakit yang menular, penyakitnya parah, yang bisa menimbulkan kematian untuk orang lain dengan calon pasangannya, ya sudah, itu bisa menjadi keharaman bagi dia untuk menikah. Termasuk bisa mendatangkan madharat terbaru, ya, bahaya-bahaya yang baru untuk calon pasangannya, maka di sini juga diharamkan bagi dia hukum menikah. Ya, ternyata hukum nikah berbeda-beda saja, tergantung keadaannya. Padahal hadis tadi eh, langsung secara eksplisit sunnah begitu, tapi ternyata secara hukum bisa bermakna berbeda-beda tergantung keadaan. Baik, Ustaz, di Ya. dalam hadis itu ada apa namanya eh, anjuran bahwasanya menikah. Kemudian bagi yang tidak bisa menikah, hendaknya berpuasa, begitu kata Nabi. Nah, kenapa kok berpuasa begitu? Apakah puasa itu bisa menghilangkan nafsu begitu? Baik, ada sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bisyam, fa innahu lahu wijah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Hai para pemuda," kata Rasulullah, "barang siapa di antara kamu kalau sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu dapat menahan hawa nafsu." Nah, pertanyaannya, apakah puasa itu mengobati hawa nafsu gitu ya? Nah, anjuran berpuasa bagi yang belum mampu menikah itu sebenarnya ya bisa dikatakan solusi, bisa dikatakan juga enggak gitu kan. Yang sifatnya sementara saja sebenarnya. Hal ini dikarenakan dengan berpuasa gitu ya, seorang dapat mendapatkan beban. Kan kalau orang berpuasa itu dapat beban. Apa bebannya? Dia harus mengontrol yang namanya hawa nafsunya. Lalu bagaimana kalau misalkan hawa nafsunya itu meledak-ledak, apakah bisa terobati dengan berpuasa? Ya enggak juga. Ya, cuman karena kenapa? Gini, hawa nafsu itu sudah menjadi sifatnya manusia. Dia melekat dalam diri kita. Yang namanya hawa nafsu itu sudah pasti melekat dalam diri kita, dan itu pasti akan muncul kapan saja, anytime gitu ya. Suka-suka dia kapan munculnya gitu. Nah, paling tidak dia memang tidak bisa dihilangkan, tapi dia bisa diminimalisir. Jadi kalau kita disuruh untuk berpuasa, kemudian puasa itu mengobati hawa nafsu, ya enggak. Puasa itu tidak mengobati hawa nafsu. Dia hanya meminimalisir, mencegah gitu, kita dari berbuat. Karena orang berpuasa tantangannya kan banyak. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, Imam An-Nawawi termasuk diantaranya ya. Imam An-Nawawi ini kan orang yang belum menikah, tapi beliau menjelaskan bahwa hadis tentang anjuran berpuasa untuk yang belum menikah itu adalah sebagai apa? Beliau mengatakan sebagai alternatif bagi mereka yang belum mampu menikah, yang sementara syahwatnya itu sangat tinggi gitu ya. Maka puasa sebenarnya hanya untuk memangkas syahwat yang tinggi menjadi rendah. Nggak bisa hilang syahwat itu. Dan mencegah niat jahat karena lemahnya badan. Nah, orang berpuasa badannya lemah. Mau ngapa-ngapain, nah udah, aduh ntar aja lah, tidur aja dulu gitu. Tahu-tahu malam makan kecapean, tidur lagi. Kekenyangan, tidur lagi gitu ya. Nah, maka puasa sebenarnya hanya untuk memangkas syahwat, yang syahwat yang tinggi itu menjadi rendah, dan mencegah niat jahat karena lemahnya badan. Maka tentunya sudah barang tentu ya, ini bisa kita pahami bersama bahwasanya hadis ini tidak berlaku untuk mereka yang, kalau kata Imam Nawawi, hadisnya ini tidak berlaku untuk orang yang lemah syahwat, bahkan yang tidak mampu membangkitkan gairah seksualnya. Orang yang nggak mampu membangkitkan gairah seksualnya, ya bukan dengan berpuasa. Ya gimana? Ya berobat, berobat. Bahkan di antara nanti nih, kapan hari
di level selanjutnya ya, di kelas selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang kewajiban ya, kewajiban dan hak daripada suami istri. Di antara kewajiban suami istri dan haknya itu apa? Hakul istimta, hak untuk saling menikmati satu dengan yang lainnya, bercumbu gitu ya. Nah, kalau kata dalam kitab Al-Mughni ya, kata Ibnu Qudamah, kalau laki-laki atau perempuan itu lemah syahwatnya, tidak bisa memuaskan salah satu pasangannya, maka wajib, ini wajib katanya, wajib bagi mereka untuk berobat. Nah, obat syahwat itu juga wajib kalau memang lemah syahwat ya. Itu barangkali Ustaz. Nah, tentang masalah puasa itu. Mungkin Baik. bisa langsung kita ke pertanyaan-pertanyaan itu aja Ustaz. Oh ya, sebentar lagi. Nanti kita baru masuk mungkin 10 menit lagi lah, insya Allah. Ya, boleh, Nah, boleh. ini berkaitan dengan nikah tadi Kak ya. Kalau Ya, ini dalam masalah menjomblo, katanya ya. jomblo itu dosa gitu. Kalau ini juga ada dari jamaah bilang dari Yuli ini, menjomblo itu Oh, dosa. Mohon penjelasannya. Nah, ini apakah ada dalilnya, Ustaz? Menjomblo iya, itu iya. dosa gitu. Sebenarnya tadi kan yang kita sebutkan tentang masyru'iyah atau apa sih masyru'iyah itu? Masyru'iyah itu ya disyariatkannya gitu. Disyariatkan menikah. Disyariatkan, dianjurkan, anjuran untuk menikah gitu ya. Dianjurkan untuk menikah. Kita sebutkan tuh tadi dari Al-Qur'annya, hadisnya, ijma'nya para ulama kita sebutkan juga. Nah, lantas kemudian apakah ini bermakna kalau menjomblo itu kemudian dosa? Ya enggak juga gitu ya. Apakah kemudian ini bisa menjadi hukum dasar bahwasanya menjomblo itu berdosa? Ya belum dulu gitu. Jangan langsung ngomong dosa dulu. Ente selama menjomblo ngapain aja gitu kan. Kalau selama ngejomblo ente bermaksiat ya dosa lah ya kan. Cuman lagi-lagi ya indikasi dilarang ketika kita membaca ini gitu ya, ada indikasi anjuran untuk tidak berlama-lama membujang. Indikasi anjuran untuk jangan berlama-lama apa sih istilahnya? Yang nggak nikah gitu ya, menjomblo gitu ya. Di mana ada sebuah hadis ya, ada sana Abu Marwan Muhammad bin Utsman Al-Utsmani qala hadatsana Ibrahim gitu ya, dikatakan qala laqad radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mad'un at-tabattul walau udzina lahu la tasaina. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas ia berkata ya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang Utsman untuk membujang ya Utsman bin Ma'dun untuk membujang. Maka kata para sahabat, seandainya beliau mengizinkan kami untuk membujang, pasti kami akan mengebiri kemaluan kami. Sampai segitunya. Untuk apa? Untuk bisa kuat beribadah. Nah, lantas apakah kemudian hadisnya Rasulullah melarang para sahabat untuk membujang, Rasulullah juga melarang untuk mengebiri diri sendiri gitu ya. Apakah ini bermakna keharaman? Ya, memahami hadis ini para ulama tidak serta-merta mengatakan bahwasanya menjomblo itu adalah sebuah keharaman. Bukan. Karena merujuk pada kaidah yang berlaku terhadap hukum asal dari pelarangan, ya, itu adalah keharaman. Sampai ada faktor dan dalil yang menunjukkan ketidakharamannya. Nah, melalui kaidah ini gitu ya, dapat dipastikan bahwa hukum menjomblo selama dalam koridor yang benar, ya, bukan dalam rangka menolak syariat, bukan dalam rangka menolak masyru'iyahnya disyariatkannya pernikahan, bukan dalam rangka membenci yang namanya disyariatkannya pernikahan. Maka dalam hal ini ya masih boleh saja, nggak haram. Gitu ya. Kalaulah kemudian dipukul dosa, dipukul rata, menjomblo itu dosa. Oh, Imam Nawawi itu dosa juga. Gitu. Karena kenapa? Beliau nulis fikih nikah dan beliau nggak nikah. Nah, gitu. Ternyata nggak begitu gitu ya. Maksudnya ya lagi-lagi kita kembalikan kepada waman rohiban sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku. Maksudnya gimana? Pernikahan itu kan di antara adalah kebiasaannya para nabi gitu ya. Di antara kebiasaannya para nabi gitu. Kalaulah kemudian ada orang-orang yang membenci syariat itu, ada orang-orang yang menolak syariat itu, maka mereka lah orang-orang yang tidak masuk dalam golongan para nabi, ya golongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, gitu barangkali. Nah, kalau selama menjomblonya ini
produktif gitu ya, seperti Imam An-Nawawi dan lain sebagainya, ibadahnya juga mantap, kok tahu-tahu meninggal duluan belum menikah, ya enggak dosa, bukan masuk dalam dosa. Yang memang tidak mengingkari daripada syariat pernikahan itu sendiri. Begitu barangkali Ustaz. Saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup lah. Mungkin kita beralih ke pertanyaan dari para jamaah ini. Kita mulai jawab satu-satu, Ustaz. Ini saya bacakan, Ustaz ya. Baik, ini pertama dari Pak Abdurrahman Hasim. Assalamualaikum. Bagaimana pengertian surat Al-Ahzab ayat 50 dan An-Nisa ayat 3? Ada orang yang mengatakan poligami hanya untuk Nabi Muhammad, tidak untuk umatnya, sesuai surah Al-Ahzab. Silakan dijawab, Ustaz. Al-Ahzab ayat 50 gimana bunyinya, Ustaz? Al-Ahzab. Ya, saya akan mencoba menjawab terlebih dahulu sambil antum carikan ayatnya, Ustaz ya. Begini, ada sebuah kaidah dalam Al-Qur'an itu ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil esensi dalam syariat dalam Al-Qur'an itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Kalaulah dalam syariat itu yang menjadi khitabnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya belum tentu berlaku untuk Rasulullah. Kalaulah ada sebuah syariat yang dikhususkan penyebutannya istri-istri Nabi atas kepada para sahabat dan lain sebagainya, maka itu juga berlaku syariatnya kepada orang-orang setelah kita. Umumul lafadznya. Yang diambil adalah keumuman lafadznya, bukan sebab turunnya itu khusus untuk siapa. Seperti halnya masalah jilbab. Karena lafadznya memang hanya untuk siapa? Lafadznya untuk istri Nabi, untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang beriman di zaman itu. Tapi ya, syariatnya berlaku untuk siapa? Untuk orang Islam secara umum. Keumuman lafadz yang diambil adalah keumuman lafadz. Al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Begitu juga masalah ayat poligami ini, bahkan ada di antara para ulama yang membuat kaidah al-aslu fin nikah ya ta'addud. Hukum asal, hukum asal dari pernikahan itu ya poligami. Baru kalau nggak bisa poligami baru satu gitu. Ya kan? Ini dalam surah kalau mau ngomongin masalah hukum poligami apakah benar hanya untuk nabi tidak untuk umatnya? Nah, itu umum lafadznya untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kira-kira. Ini sudah jelas ya kira-kira. Ya. Baik, ini kemudian pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon pencerahannya Ustadz. Yang dimaksud nikahilah wanita yang baik agamanya secara spesifik. Baik agama itu seperti apa? Iya. Sebenarnya ini akan menjadi materi kita di pertemuan selanjutnya di hari Jumat, Ustaz. Tentang cara mencari pasangan, siapa jodohku gitu kan. Tapi nggak apa, saya kasih mukadimah lah sekarang. Ya. Di antaranya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadfar bidatidin taribat yadak," gitu ya. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya, tanganmu itu akan aman. Tanganmu itu akan aman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan ini potongan hadis. Hadisnya itu kan disebutin di awal bahwasanya wanita itu biasanya kalau laki-laki milih wanita itu ada banyak alasan. Pertama, bisa jadi karena nasabnya. Oh, ini keturunan kiai. Oh, ini keturunan raja. Oh, ini keturunan lainnya sebagainya. Atau karena kekayaannya. Oh, dia orang kaya. Atau karena kecantikannya. Atau karena agamanya. Nah, ini salah satu kriteria, gitu ya. 4 di antara kriteria, biasanya laki-laki milih wanita itu karena apa? Kata Rasulullah, di antara 4 ini pilih aja yang paling baik agamanya, gitu kan. Nah, maka tanganmu akan aman. Baik agamanya seperti apa? Baik agama itu ya, kita lihat soliha. Kata-kata soliha itu kan mencangkup semua kebaikan. Nggak harus yang hafidhoh, yang hafal 35 juz. Ya. Enggak. Ya. Nggak harus yang 30 juz ya. Nggak harus yang ngerti kitab kuning, enggak. Sepanjang dia baik beragama, sepanjang dia akhlaknya baik, sepanjang dia
apa namanya, kelihatan, oh ini bakal menjadi orang yang patuh sama suami. Oh ini karena kelihatan muasyarah atau berinteraksi dengan orang lain itu baik, ya sudahlah, cukup itu bisa menjadi kriteria di antara wanita yang baik agamanya. Itu barangkali. Ya, yang lain? Yang lain dari Asep Sarifudin. Ini sepertinya tadi sudah saja. Mau diulang lagi atau gimana? Lanjutin. Oh, Ustadz, yang sudah. bagaimana dengan para ulama yang mereka tidak menikah seperti Imam Nawawi dan lain-lain? Apakah termasuk yang tidak mengikuti sunnah Nabi dalam hadis tadi dan bagaimana hukumnya? Tadi sudah dijawab. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dani Muslian Dani. Masyru'iyah itu artinya dalil-dalil ya. Pernikahan itu adalah sunnahku. Maksudnya apa? Sedangkan hukum nikah itu kan bisa wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Mohon dijelaskan. Ya. Kata sunnah itu memang banyak arti. Dilihat dari kacamata mana. Kalau kita ngelihat dari kacamata usul fiqh, ya sunnah itu bisa bermakna dua. Bermakna pertama hukum, hukumnya sunnah. Yang kalau ditinggalkan nggak apa-apa, gitu ya. Kalau dikerjakan dapat pahala. Atau sunnah itu bisa bermakna dalil kedua setelah Al-Quran. Itu. Nah, sekarang ketika dikatakan sunnah di sini, sunnah itu mengacu kepada apa? Mengacu juga bisa secara bahasa, secara apa namanya itu kepada secara definisi yang lain ya. Dalam definisi yang lain itu bisa bermakna kepada kebiasaan, baik itu dari perkataan, perbuatan, ataupun dari ikrornya. Jadi ini Rasulullah SAW. Nah, sunnah dalam hal ini para ulama memahaminya sebagai apa? Sebagai kebiasaan jalan hidupnya para nabi. Jadi bukan sunnah sebagai konsekuensi hukum. Itu barangkali, singkat saja. Yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Aryan. Assalamualaikum. Pertanyaan, gimana hukumnya kalau mahar itu si akhwat yang tanggung? Misalnya, mahar nikah cincin 2 gram. Itu akhwatnya yang beli, lalu diserahkan ke ikhwannya. Lalu diakad nanti ikhwannya yang serahkan kembali ke akhwatnya tuh. Nah, gimana, Ustaz? Ini masuknya ke prinsip muamalah sebenarnya, ya. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Kalau saya melihat bahwasanya begini. Ibroh atau apa sih konsekuensi dari sebuah akad itu yang diambil itu ya apa namanya? Tata caranya, ya. Skema akadnya. Bukan dari melafatkan gini aja deh, saya beli, saya hibahkan ke kamu nih cincin, nanti kamu jadikan cincin ini sebagai mahar saya. Oh, nggak bisa, itu jadi bahannya apa namanya, itu sudah tetap menjadi balik menjadi barangnya si wanita. Enggak begitu. Mahar itu adalah yang dimiliki oleh laki-laki yang diserahkan kepada wanita. Dan mahar, kata para ulama, ini sudah kita pernah bahas ya di kitab ini ya. Ya. Di Rawaihul Bayan itu Rawaihul dikatakan Bayan. mahar itu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai jual, yang berharga, segala sesuatu yang berharga yang memiliki nilai jual. Dan siapa yang memberikan? Dari pihak suami kepada istrinya ketika akad nikah. Untuk apa? Untuk dihalalkan. Maksudnya apa? Untuk bisa akses ke istrinya gitu, untuk bisa beristimta kepada istrinya. Ya, bukan nanti minta kepada siapa. Nah, lain lagi, nggak bisa begitu gitu ya. Ya, seandainya misalkan di apa namanya dalam waktu yang berbeda, misalkan dalam waktu yang berbeda si calon suami ini sebelum dia melamar si calon istrinya, dia berhutang dulu kepada orang lain. Hutang untuk bisa beli cincin apa namanya 8 gram misalkan, baru kemudian dibayarkan ke istrinya, nanti baru dibayar hutangnya, itu enggak masalah gitu ya. Yang penting apa? Dia memang menjadi barang dari miliknya si laki-laki itu sendiri. Kalau yang seperti tadi itu kayaknya cuman mau ini aja, ngakal-ngakali aja itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat seandainya memang mau dihibahkan ke si suami, supaya misalkan si calon istrinya ini menghibahkan uang, ini tak kasih kamu uang 1.500.000 gitu buat tambahan biaya pernikahan gitu ya. Nanti kamu tambahin maharnya. Misalkan seperti itu ya enggak masalah. Yang penting ada kontribusi dari si suami itu sendiri. Gitu ya. Kalau kayak tadi kan balik lagi itu. Itu balik lagi ke si istri. Itu kayak bukan kayak main-main aja. Tapi seandainya pun boleh begitu ya, kok kayaknya aneh saja gitu. Seandainya pun boleh ya aneh saja. Tapi yang jelas kita harus memahami prinsip mahar itu adalah pemberian. Siapa yang menentukan? Yang menentukan mahar adalah
calon istri. Ya, yang menentukan jumlah mahar itu adalah calon istri. Maka kalau memang melihat calon suaminya itu tidak mampu, ya sudah, kasih stand yang standar-standar aja. Mas, saya minta uang 200.000 saja sebagai mahar, plus sama buku tulis apa gitu, atau sama Al-Quran. Ya enggak apa-apa. Yang jelas mahar itu harus berupa sesuatu yang mempunyai nilai jual atau sesuatu yang berharga. Boleh kasih uang, boleh kasih emas, boleh kasih apapun, ya misalkan dikasih kain dan lain sebagainya. Yang penting bisa dimanfaatkan kembali. Itu masalah mahar. Yang lain. Lanjutnya. Dari Dani Muslian Dani. Siapakah yang menentukan wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah nikah itu pada seseorang? Yang bersangkutan sendiri atau ulama atau orang tua atau siapa? Baik. Dia tolak ukurnya pada dia sendiri. Kalau dari segi kejiwaan, tolak ukurnya pada dia sendiri. Misalkan sudah aduh, apa namanya, sering mimpi basah nih, sudah nggak terkontrol nih, misalkan mimpi basah terus, ya sudahlah. Kalau kayak gitu kemudian dia melihat wanita dikit-dikit, masya Allah, langsung bergetar badannya, ya sudahlah, maka sudah wajib bagi dia nikah, gitu ya. Yang kedua, ya pihak dari keluarganya sendiri juga melihat dia, oh kok seperti ini, kamu sudah mampu sepertinya, nak, kamu sudah wajib nikah. Nah, udah seperti itu. Tolak ukurnya kadang pada diri sendiri, bisa kepada orang tua, bahkan kepada calon mertuanya juga bisa. Allah, kamu ini, kata calon mertuanya, kamu menghidupi dirimu sendiri aja nggak becus, gitu ya. Dia belum punya, kok nekat-nekatnya mau menikahi anak saya. Nah, itu sudah berarti sudah dilarang sama calonnya. Ya sudahlah, gitu kan. Nah, seperti itu barangkali. Lanjutnya. Ini dari Yuli. Menjomblo itu dosa. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ini tadi sudah ya. Tadi. Ya. Kemudian dari Ahmad Basori. Bagaimana hukumnya jika ada di suatu kampung sudah umur 50 tahun? Sudah ada orang begitu mungkin yang umurnya 50 tahun. Tetapi belum menikah. Apakah ada kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk mendakwahinya atau menegurnya? Ya sekedar mengingatkan saja, nggak sampai dalam kategori wajib sih ya. Kita lihat dulu dia umur 50, gitu ya. Dia umur 50 punya kerja nggak? Kalau nggak punya kerja bisa jadi hukumnya makruh untuk dia. Yang kedua, dia orangnya gimana? Mampu menahan hawa nafsunya apa enggak? Jangan-jangan dia ahli ibadah kayak Imam Nawawi, ya kan? Jangan-jangan dia adalah segala macam lagi, dia adalah wali kutub, jangan-jangan. Nah, ya sekedar diingatkan saja, Pak, ayo Pak, kapan nikah? Gitu aja sih. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Dani Muslian Dani lagi. Ini pertanyaan atau gimana ya? Setiap diri sudah ada pasangannya, gitu. Ya udah, itu pernyataan beliau. Oh gitu. Apa-apa, lanjut. Baik, lanjut. Kemudian dari Ahmad MZ. Assalamualaikum Ustadz. Nanya dong, dari sebuah artikel disebutkan ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang menikah berarti telah menutupi separuh agamanya, sehingga diperintahkan bertakwa untuk separuhnya lagi. Pertanyaannya, benarkah ada hadis seperti itu? Kalau ada, apa maksudnya? Iya, itu hadis tersebut berbicara tentang masalah fadilah atau keutamaan daripada menikah. Ya, tidak ada kaitannya dengan soal syariat. Maka ini hanya berbicara masalah fadilah, keutamaan daripada menikah. Orang kalau sudah menikah, maka separuh daripada imannya itu sudah terpenuhi. Gitu ya. Tapi belum penuh nih. Cara memenuhinya gimana? Biar penuh takwa kita. Ya. Biar penuh keimanan kita, maka disarankan untuk bertakwa. Takwa itu bagaimana? Takwa itu menjalankan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Itu masalah takwa. Ya, ini sekedar masalah fadilah saja, keutamaan daripada menikah itu sendiri. Begitu barangkali. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Asep Syarifuddin. Ustadz, bagaimana dengan mahar membacakan surat Al-Quran? Sah atau tidak? Ya, membaca, apa namanya? Oke, mungkin memang ada hadisnya, ini sudah kita bahas. Di mana hadisnya begini, ada riwayatnya begini, ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah,
Lalu ada seorang sahabat bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, nikahkan aku sama wanita ini." Lalu apa kata Rasulullah? "Kamu punya harta apa sebagai mahar dia?" "Nggak ada ya Rasulullah." "Walau khataman min hadid," kata Rasulullah. "Kamu nggak punya apa-apa sekalipun cincin dari besi." Maka sama Rasulullah suruh pulang. "Pulang sana ke rumah keluargamu, cari meskipun hanya sebuah cincin dari besi." Pergi dia ke rumah keluarganya, pulang lagi ke Rasulullah. Rasulullah bilang ke Rasulullah, dan dia bilang, "Ya Rasulullah, nggak ada meskipun cuma cincin dari besi." "Ya udah, bajumu," kata Rasulullah. "Sarungmu ini gimana?" Lalu dia bilang, "Ini cuma satu-satunya sarung ya Rasulullah. Kalau aku sholat ya pakai ini." Nah, akhirnya Rasulullah terdiam. Sahabatnya terdiam juga. Beberapa saat kemudian Rasulullah nanya, "Kamu hafal apa dari ayat Al-Quran?" Lalu sahabat ini bilang, "Ya Rasulullah, saya hafal surah kada kada kada." Maka kata Rasulullah, "Sudah, kalian sudah saya nikahkan, kamu silakan pulang berdua." Nah, lihat konteksnya dalam hadis ini apa? Konteksnya yang pertama adalah para ulama mengatakan maksud daripada hafalan Qur'annya, sebentar. Maksud daripada hafalan Quran yang dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan itu bukan setoran seperti ini, tapi menjadikan hafalannya itu sebagai ajaran apa yang diajarkan kepada istrinya nanti. Diajarkan ke istrinya nanti, jadi bukan di store di depan umum, konsepnya bukan seperti itu. Hadap-hadapan sama istri, diajarkan ayatnya, diajarkan asbabun nuzulnya, diajarkan lataifut tafsirnya, konsekuensi hukumnya, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya istri dengan itu bisa mengajarkan orang lain dan mengambil keuntungan, ujroh dari mengajarkan Al-Quran itu. Ya, jadi mengajarkan skill sebenarnya. Jasa, intinya jasa. Itu ya. Ya kalau ditanya hukumnya sah apa enggak, itu kalau kata para ulama memberikan mahar berupa hafalan Al-Quran atau jasa mengajarkan Al-Quran itu adalah opsi terakhir kalau memang enggak punya harta sama sekali. Opsi terakhir kalau memang enggak punya harta sekali. Kalau di dompet masih ada 100.000, di rekening masih ada 50.000, tarik semuanya, ambil, jadikan itu mahar. Jangan gampang-gampangan, "Oh, ini indah dengan Al-Quran." Sekarang itu jadi tren masalahnya. Ya, itu menjadi tren. Trennya apa? Wow, apa namanya? Mahar dengan hafalan Al-Quran di store depan umum. Istrinya dapat apa? Gitu ya. Istrinya dapat apa? Untuk masalah keuntungan itu dapat apa? Kan nggak dapat apa-apa. Oke, dapat pahala. Oke lah, kita ngomongin pahala. Tapi bukan itu. Esensi dari mahar itu adalah istri memiliki sesuatu yang berharga. Kalau bukan uang, bukan emas, paling tidak jasa mengajar. Kalau dia bisa mengajarkan orang lain, dia bisa mendapatkan ujroh, uang jasa. Ajarkanlah istri itu. Nah, dengan apa? Mengajarkan dia Al-Quran. Dalam kata lain, boleh kita ini mengajarkan yang lain. Misalkan nggak punya harta sama sekali, tapi pengen memberikan mahar berupa les matematika, ilmu menguasai matematika, ilmu menguasai bahasa Jepang, bahasa Perancis. Ajarkan itu supaya nanti istri bisa membuat kursus bahasa Perancis. Boleh? Boleh. Sama seperti itu barangkali, gitu ya. Jadi kalau ditanya hukum ya enggak masalah, sah saja, tapi itu opsi terakhir. Jangan kemudian karena Qur'annya ini, jangan salah ya, jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Jadi tetap harus mengutamakan yang namanya kepemilikan harta terlebih dahulu. Punya harta apa enggak? Ya. Kalau masih ada uang 100.000, 150.000, 200 sampai 500.000, berikan itu sebagai mahar. Begitu barangkali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aryan. Bismillah, lanjutan pertanyaan tadi Ustadz. Kejadiannya begini, cincin emas 2 gram, uh, cincin emas 2 gram, udah calon istri yang beli dan make uang sendiri dan mau diserahkan ke calon suami. Lalu calon suami ingin mengembalikan uang istri itu dengan harga cincin 2 gram. Pertanyaannya, bisa nggak kayak gitu Ustadz untuk dijadikan mahar nikah? Skemanya dirubah saja. Kenapa nggak berupa begini saja? Maharnya berupa hutang. Itu lebih aman. Maharnya berupa berupa emas senilai 2 gram dibayar bulan depan. Sah. Gitu Bayar aja kredit, dari bayar utang. iya, dibayar kredit, dibayar bulan depan, enggak masalah, mending gitu. Daripada kayak gitu-gituan. Ya tapi ya enggak masalah juga sih. Nanti jamaahnya ketawa semua.
Ya kalau sekedar pengen menutup malu sih, ya sah-sah saja, enggak apa-apa. Tapi kenapa nggak dibayar seperti itu aja? Itu aja sih barangkali. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Dani Muslian Dani. Bagaimana pandangan Pak Ustadz terhadap undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita? Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam? Kalau ditanya secara prinsip ya sesuai. Kalau ditanya apakah total sama ya enggak. Karena kalau dilihat dari madhabnya kadang-kadang ada yang diambil dari Dohiri, ada yang diambil dari Syafi'i, tapi ada yang tidak semuanya kemudian Syafi'i, tidak semuanya Dohiri. Itu barangkali. Jadi kalau ditanya sesuai dengan prinsip syariat, ya sesuai dengan prinsip syariat. Apakah total sama? Ya tidak. Gitu. Tapi begini, pembahasan masalah komparasi hukum dengan syariat itu sangat luas ya, nggak bisa kemudian kita ambil kesimpulan sesimpel 1 menit saya bicara ya, enggak. Ya harus ada kita butuh berbicara panjang masalah itu, penelitian juga sangat sangat mendalam. Tapi secara umum saya katakan kalau memang sesuai dengan prinsip, insya Allah sesuai dengan prinsip. Tapi kalau dibilang totally same, ya udah enggak, ya tidak totally sama. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ya. Dari Sansan Mauludin. Assalamualaikum. Ustadz, untuk nafkah istri atau keluarga, apakah ada referensi besaran nafkah dari dalil Al-Quran atau Sunnah? Atau kita ikut uruf masing-masing daerah? Ya, silahkan yang menjawab Ustadz Syihabuddin, karena kemarin sudah ngaji kitab ini. Wah, jangan antum saja. Ya, kita udah baca ya masalah nafkah kemarin terhadap istri itu, apakah ada ukuran minimalnya atau tidak. Ya, para ulama dominan mengatakan bahwasanya tidak ada ukuran penetapan dari syariat. Yang jelas disesuaikan dengan kemampuan finansial sang suami. Yang jelas menafkahi istri itu tetap wajib, menafkahi anak itu tetap wajib, menafkahi keluarga itu wajib. Ya, seperti apa takarannya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Satu poin yang paling penting adalah bahwasanya jangan pernah menganggap uang suami itu semuanya adalah uang istri. Itu adalah mindset yang salah, yang keliru, yang masih beredar di kita di Indonesia. Nggak bisa. Uang suami. Kecuali kalau sudah ada bagian yang diserahkan sebagai nafkah kepada istri, maka itu uang istri. Kalau masih dipegang suami, itu uang suami. Ya, itu barangkali. Baik. Ini saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ini kita akhiri, Ustaz ya. Ya. Baik, insya Allah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau mungkin nanti ada, mungkin bisa ditanyakan lagi di kajian berikutnya, insya Allah. Insya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan menyampaikan ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga sebelumnya. Ya. Bentar. Ini saya senang banget yang hadir banyak banget. Iya, alhamdulillah ya. Berdua-dua. Sempat 2 orang doang. 33. Ya, alhamdulillah. Ini hari pertama, jadi masih pada semangat nih. Semoga bisa istiqomah semuanya. Amin. Ya, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir dan menyampaikan ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita dan semoga menjadi amal jariah bagi antum. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang berkenan hadir di sini. Semoga selalu istiqomah dan ikuti terus acara-acara kita. Insya Allah kita akan informasikan lebih lanjut acara kita ini nanti, jadwal-jadwalnya, jamnya, kemudian para ustadznya begitu. Bisa diakses di website tadi sudah dijelaskan, tapi saya ulangi lagi, rumahfikih.com /SFL. Nah, itu nanti langsung masuk ke jadwal begitu. Atau bisa klik rumahfikih.com, nanti di sini ada rubrik paling kanan atas SF Live. Nah, di situ diklik nanti keluar jadwalnya. Begitu. Insya Allah nanti juga ada link YouTube yang langsung tersambung kepada kajian yang sudah berlalu begitu. Baik, mungkin hanya itu saja. Ini langsung saya tutup atau ada yang menutup dari
tadi tim Antum Ustaz, yang Pemafiki nutup. tadi, saya yang nutup ya. Antum, ya. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Saya Syihabuddin Ahmad selaku host beserta seluruh jajaran tim Rumah Fikih Indonesia mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes, tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.